Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di bab 1 eksponen dari buku yang sebelah kiri ini ya, yaitu buku Matematika kelas 9 oleh M. Kholik Adinawan berdasarkan kurikulum tahun 2017. Mulai dari halaman 16, kita mau membahas soal-soal di latihan 3 yang topiknya adalah bilangan berpangkat pecahan, mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Untuk pembahasan soal-soal di latihan sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai. Nah, pertama-tama kalian harus tahu dulu ya, apa arti dari suatu bilangan yang berpangkat pecahan. Jadi, A, kalau pangkat dipangkat dengan M per N, itu sama artinya dengan A dipangkat M, tapi di akar N. Ya, jadi sekali lagi A pangkat M per N itu sama artinya dengan A di pangkat M lalu di akar N. Oke, jadi pangkat seper itu artinya di akar. Ya, pangkat seper N berarti akar N. Oke, nah kalian bisa tulis pangkatnya dulu baru di akar atau kalian boleh tulis A di akar dulu baru di pangkat. Terserah, sama saja. Oke, nah A pangkat M per N disebut bilangan berpangkat tidak sebenarnya. Nah, lalu ini ada rumus-rumus ya yang akan kita gunakan terus-menerus. Oke, jadi kalau ada akar A dikali dengan akar B itu sama artinya dengan A dikali B lalu diakar. Oke, nah ingat kalau akarnya tidak ditulis basisnya itu berarti sama artinya dengan basisnya 2 ya. Jadi ini sebenarnya ada 2. Oke, karena em, akar A itu sama artinya dengan A pangkat set. Jadi ini sebenarnya ada 2. Tapi kalau nggak tulis, orang lain juga sudah tahu ini artinya basisnya 2. Oke, nah lalu kalau A di akar N kali dengan B di akar N itu sama artinya dengan A kali B lalu di akar N. Ya, jadi bisa dipecah atau digabung. Oke, nah lalu ini ingat ya, A pangkat M dikali dengan A pangkat N adalah A pangkat M tambah N, sedangkan A pangkat M kalau dibagi dengan A pangkat N adalah A pangkat M kurang N. Nah, lalu ini rumus sudah saya gunakan di latihan sebelumnya. A pangkat M dipangkat lagi dengan N adalah A pangkat M kali N. Oke, nah jadi nomor 1 ini rumusnya saya hafalnya begini. Kalau basisnya sama, terus kita kali, maka pangkatnya ditambah. Kalau basisnya sama, dibagi, maka pangkatnya dikurang. Itu aja. Oke, nah hafal ya, semua rumusnya dihafal dan akan kita gunakan. Oke, nah jadi nomor 1, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar. Oke, nah nomor A, 3 pangkat 4 per 5. Berarti kan sama persis dengan ini ya. A-nya 3, M-nya 4, dan N-nya 5. Sama artinya dengan 3 di pangkat 4 lalu di akar 5. Oke, nah sebenarnya sampai sini aja sudah benar. Tapi kalau kalian mau jabarkan 3 pangkat 4 itu kan sama dengan 81. Lalu kita akar 5. Boleh, terserah. Dua-duanya sama saja. Soal B. Minus 4 pangkat 3 per 7. Berarti adalah minus 4 pangkat 3 lalu di akar. Oke, nah 4 pangkat 3 kalian bisa jabarkan sebagai 64, lalu di akar 7 jangan lupa ada minus di depannya. Nah, lalu yang C, 0,5 pangkat minus 2 per 5. Oke, nah pertama-tama kalian harus tahu 0,5 itu kan sama dengan setengah. Oke, berarti ini setengah pangkat minus 2 per 5. Lalu dari latihan sebelumnya, pangkat setengah kalau pecahan di pangkat, maksud saya pecahan di pangkat minus, itu kan sama artinya dengan pecahannya dibalik ya. Jadi setengah dibalik jadinya 2. Oke, nah pangkat minusnya sudah hilang. Jadi sampai sini kita dapat 2 pangkat 2 per 5. Lalu bentuknya seperti ini lagi. A pangkat M per N. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 lalu diakar. Oke, 2 pangkat 2 bisa disederhanakan menjadi 4, lalu akar 5. Oke, soal nomor D itu udah mirip dengan soal nomor C ya. Jadi pertama-tama, minus 7 pangkat minus 4. Ini berarti sama artinya dengan 1 per minus 7
lalu dipangkat 3/4. Oke, nah kenapa? Jadi karena ada pangkat min menjadi 1 per. Oke, nah lalu yang atas dipangkat 1, yang bawah minus 7 dipangkat 3/4 berarti sama dengan minus 7 dipangkat 3 lalu diakar 4. Oke, nah kita sederhanakan minus 7 pangkat 3 menjadi minus 343 lalu diakar 4. Nomor E, minus 2 dipangkat minus 1 2/3 sama dengan minus 2 dipangkat minus 5/3. Karena pangkatnya minus berarti jadi seper ya. Jadi 1/2 pangkat 5/3, jangan lupa di depan ada minus. Oke, nah 1/2 dipangkat 5/3 itu sama artinya dengan 1/4 akar 2 pangkat 3 lalu diakar 5. Oke, nah 2 pangkat 3 bisa diganti sebagai 8, inilah. Nomor F, 4 kali A pangkat 5/9. Sama artinya dengan ini ya, 4 kali A dipangkat 5 lalu diakar 9. Soal G, minus 2 kali B pangkat 4/7 berarti sama dengan minus 2 kali B pangkat 4 lalu diakar 7. Oke, karena yang kena pangkat hanya ya minus ikut. Sama dengan ini ya, yang kena pangkat hanya A-nya, jadi 4-nya ikut aja. Nomor H, minus 3P pangkat minus 1/3. Berarti minus 3P pangkat minus 4/3. Karena pangkatnya minus menjadi 1 per minus 3P pangkat 4/3 menjadi 1 per minus 3P di pangkat 4 lalu diakar 3. Oke, nah ingat minus 3P di pangkat 4 berarti minus 3-nya di pangkat 4 menjadi 81. P-nya di pangkat 4 ya, lalu diakar 3. Soal nomor nomor I, bentuknya mirip dengan nomor F ya. Jadi 5x Y pangkat minus 2/3. Perhatikan, yang kena pangkat hanya Y-nya. Jadi 5x-nya ini ikut aja. Oke, nah lalu pangkatnya ini kita sederhanakan menjadi minus 11/4. Oke, nah pangkatnya minus menjadi 1/Y. Pangkat 11/4. Berarti menjadi 1/, Y pangkat 11 lalu diakar 4. Ya, perhatikan 5x-nya ikut terus. Nah, lalu 5x-nya kita kalikan dengan 1, tetap 5x di atas per. Nah, yang bawah ini kita bisa sederhanakan. 11 itu kan sama dengan 8 ditambah 3. Oke, dan 8 ini kelipatan 4. Jadi kita bisa pecah menjadi Y pangkat 8 dikali dengan Y pangkat 3. Dan lihat ya, Y pangkat 8 lalu diakar 4 itu menjadi Y pangkat 2. Karena itu sama artinya dengan Y pangkat 8/4. Sama dengan Y pangkat 2 dan tersisa Y pangkat 3 di dalam akarnya. Soal terakhir, soal J, X kurang Y pangkat minus 4/5. Karena pangkatnya minus menjadi per. Lalu 4/5 berarti sama dengan X kurang Y pangkat 4 lalu diakar 5. Oke, sekian soal nomor satunya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini rumusnya ya, kita gunakan A pangkat M di pangkat N lagi menjadi A pangkat M kali N. Jadi, kalau 16 di pangkat 1/4, 16 itu bisa ditulis sebagai 2 pangkat 4. Lalu di pangkat 1/4 lagi, maka sesuai dengan rumus ini, pangkat dan pangkat dikali. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Soal B, 27 pangkat 2/3. 27 ditulis sebagai 3 pangkat 3, lalu dipangkat lagi dengan 2/3, artinya dengan dikali ya, maka dapat 3 pangkat 2, yaitu 9. C, 25 pangkat 3/2. Tulis menjadi 5 pangkat 2, dipangkat lagi dengan 3/2, lalu kali 2 dan 2-nya habis, tersisa 5 pangkat 3, yaitu 120. Nomor D, 625 dipangkat minus 4. Nah, 625 adalah 5 pangkat 4, dipangkat lagi dengan minus 4, berarti dikali ya, 1/4 dan 4-nya habis, berarti tersisa 5 pangkat min 1, yaitu 1/5. E, minus 8 dipangkat minus 2/3. Berarti minus 8 kita bisa tulis sebagai minus 2 dipangkat 3, nah, lalu dipangkat lagi dengan minus 2/3,
akan habis, berarti tersisa minus 2 dipangkat minus 2 menjadi 1 per minus 2 dipangkat 2 menjadi 1 per 4. Soal F, minus 3/8 kita bisa tulis sebagai minus 27 per 8 lalu dipangkat sepertiga. Oke, nah 27 itu kan 3 dipangkat 3. 8 adalah 2 dipangkat 3. Berarti ini bisa ditulis sebagai minus 3 per 2 dipangkat 3. Lalu dipangkat lagi dengan sepertiga. Pangkatnya habis. Jadi tersisa minus 3 per 2 pangkat 1. Berarti 3 per 2. Soal G, minus 81 pangkat minus 3 per 4. Minus tetap di luar. Kita hapus saja. Nah, lalu 81-nya kita tulis sebagai 3 per 4. Dipangkat lagi dengan minus 3 per 4, ini habis, berarti tersisa minus 3 pangkat minus 3. Nah, pangkat minus jadinya seper ya, seper, lalu 3 pangkat 3 adalah 27. Soal nomor H, 88 per 27 kali A pangkat 3 dipangkat minus 2 per 3. Nah, pertama-tama, 8-nya kita ganti jadi 2 pangkat 3. 27 kita ganti sebagai 3 pangkat 3. A pangkat 3-nya tetap. Oke, nah lalu ini ada pangkat minus, artinya yang di dalam ini kita putar. Ya, masih ada sisa 2 per 3-nya. Nah, lalu ini sama artinya dengan masing-masing kena pangkat 2 per 3. Jadi 3 pangkat 3 dipangkat 2 per 3 menjadi 3 pangkat 2. A pangkat 3 dipangkat 2 per 3 menjadi A pangkat 2. 2 pangkat 3 dipangkat 2 per 3 menjadi 2 pangkat 2. Dan kita tinggal sederhanakan, inilah jawabannya. Soal nomor 3. Tentukanlah nilai bentuk aljabar berikut jika X-nya 16 dan Y-nya 64. Untuk soal nomor A, X pangkat setengah. Berarti sama artinya dengan 16 di pangkat setengah. Ya, pangkat setengah artinya di akar. 16 di akar adalah 4. Kemudian, Y pangkat minus sepertiga. Berarti sama artinya dengan 64 di pangkat minus sepertiga. Nah, ingat ya, pangkat minus berarti seper. Ya, seper 64 di pangkat sepertiga. Dan kita tahu bahwa 64 adalah 4 pangkat 3. Dipangkat sepertiga berarti menjadi seperempat. Lanjut, 5Y pangkat 2 per 3, Y-nya ganti jadi 64. Oke, nah 64 diganti sebagai 4 pangkat 3, lalu dipangkat 2 per 3, maka tersisa 4 pangkat 2. Jangan lupa di depan ada 5 ya, jadi 5 kali 16 adalah 80. Soal nomor D, 2X pangkat 1/5. Nah, X-nya kan 16. Jadi, 2 kali 16, 32 dipangkat 1/5. Nah, ingat, 32 adalah 2 pangkat 5 dipangkat 1/5. Ini akan habis, berarti tersisa 2 pangkat 1, yaitu 2. Nomor E, X kali Y pangkat minus 2 per 5. Nah, X-nya adalah 16, itu 2 pangkat 4. Y-nya adalah 64, adalah 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 6 menjadi 2 pangkat 10. Ya, pangkatnya dijumlah. Oke. Lalu dipangkat lagi dengan minus 2 per 5. Jadi ini dikali, tersisa 2, dan minus 2 menjadi minus 4 dikali ya. Nah, lalu pangkat minus adalah seper. Seper 2 pangkat 4 adalah seper 6. Nomor F, 12 kali X pangkat min setengah dikali Y pangkat sepertiga. Masukkan aja 16 dan 64-nya. 12 kali 2 pangkat 4 pangkat minus 4 setengah kali lagi dengan 2 pangkat 6 pangkat sepertiga. Ya, yang ini menjadi 2 pangkat minus 2, yang ini menjadi 2 pangkat 2. Oke, nah 2 pangkat minus 2 dikali dengan 2 pangkat 2 itu menjadi 2 pangkat 0. Berarti sama dengan 1 ya, abaikan saja, tersisa 12. Yang G, X pangkat seperempat, kita tulis sebagai 2 pangkat 4 pangkat seperempat, berarti jadinya 2 pangkat 1. Nah, Y pangkat minus 2 per 3, berarti 2 pangkat 6 pangkat minus per 3 menjadi 2 pangkat minus 4. Nah, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat minus 4 adalah seper 16 menjadi 2, 1 per 6. Soal terakhir, X pangkat min setengah, itu berarti 2 pangkat 4 di pangkat min setengah menjadi 2 pangkat minus 2. Kalau Y pangkat minus per 6, berarti 2 pangkat 6 di pangkat minus per 6 menjadi 2 pangkat minus 1. Nah, yang 2 pangkat min 2 ini menjadi seperempat, kurang 2 pangkat min 1 menjadi setengah. Ya, seperempat kurang setengah adalah minus 1 per. Demikianlah pembahasan 3 soal awal di latihan 3 ini ya.
soalnya banyak anak cucunya ada A sampai H, A sampai H, jadi cukup banyak. Semoga penjelasannya jelas. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Untuk banyak latih dan banyak ulang, maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye-bye.